Hadis yang ke-6 para ikhwan, atau hadis ke-593 ya di kitab saya ini. Silakan dibuka. Udah semua ikhwan akhwat? Baik, kita langsung saja ke materinya ya. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasan bin Aliin, dan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini adalah cucu Nabi, anak dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ali ini bukan hanya mantu Nabi, tapi juga sahabat Nabi sebagai khalifah yang keempat dan termasuk kesayangan Rasulullah SAW, baik alinya maupun putra-putranya Hasan dan Husain. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, bersabda, berkata, maksudnya ini Hasan berkata, hafiztu, aku hafal. Jadi pantas beliau hafal karena beliau memang sebagai cucu Nabi yang juga diasuh oleh Rasulullah SAW ya, di samping diasuh oleh ayahandanya dan ibundanya Fatimah. Aku hafal min Rasulillah, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun beliau ini adalah cucunya, nyebutnya bukan kakek ya, tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nyebutnya adalah gelarnya ya. Da mayuri buka, tinggalkan apa yang meragukan kamu. Jadi pada waktu itu Nabi ngomongnya kepada Hasan. Da mayuri buka, tinggalkan apa yang meragukan kamu, ila mala yuri buka, pada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun shahihun, hadisnya hasan sahih ya. Berarti ini juga sahih, sudah setingkat dengan Sahih Bukhari, karena kalau beliau mengatakan sahih ini berarti sudah sahih menurut syarat Imam Bukhari ya, karena beliau ini adalah muridnya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maknanya adalah utsruk, tinggalkan ma tasyukku fihi, tinggalkan apa yang meragukan kamu padanya ya, jadi perkara apa saja yang masih ragu. Wa khud, dan ambillah mala tasyukku fihi, apa yang tidak meragukan kamu di dalamnya. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, baik melaksanakan maupun meninggalkan, semua sudah dalam kejelasan ya. Jadi sudah terang gamblang, karena seperti hadis yang di atas yang apa? Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sungguh halal itu jelas, haram juga jelas. Jadi apabila kita ragu, maka kita jangan berkutat di situ, atau jangan mengamalkan melaksanakan sesuatu yang masih kita ragu tentang keabsahannya, kesohihannya ya. Nah, atau mungkin itu perkara yang subhat juga harus tinggalkan ya. Nah, karena keraguan-raguan itu ini termasuk salah satu di antara upaya-upaya setan ya, yang sengaja menyemayamkan dalam dada manusia supaya kita ini ragu-ragu, yang pada gilirannya nanti ya, dengan keraguan-raguan itu akhirnya kita juga jadi mengingkari kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Jadi seperti disebutkan dalam Quran surat An-Nas ya, wa min syarri apa Pak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan yang apa? Yang membuat was-was atau keraguan
min syarril waswasil khannas, ya. Dan itu juga termasuk apa Pak? Upaya-upaya setan yang memang yuwaswisu fi sudurinas. Dia membuat yuwaswis. Yuwaswis itu membisik-bisikan, ya. Membisik-bisikan orang supaya apa? Ragu atau supaya berbuat jelek, berbuat syar tadi, ya. Nah, jadi min syarril waswasil khannas, dari keburukan al khannas yang tersembunyi itu termasuk tersembunyi dalam dada manusia, yang itu memang diperbuat oleh setan. Dan di situ ada dua, ada minal jinnati wanas. Jadi jin maupun manusia yang membisik-bisikan berbuat buruk ke dalam dada manusia itu berarti setan, ya. Kalau jin bentuknya bisikan, ya, di mana ada apa di dalam dada kita semacam terbesit ingin berbuat buruk atau jahat. Nah, jadi tiba-tiba dalam dada ingin misalnya apa Pak? Nggak ngaji, nah itu termasuk itu jin, berarti jin fasiknya, setannya berupa jin. Tapi kalau ada yang ngomong udah nggak usah ngaji, itu berarti setannya manusia. Iya kan? Kalau dalam dada, udahlah ngapain ngaji? Nah, itu bisikan setan. Ya. Bisikan setan jenisnya jin. Ya. Tapi kalau ada yang ngomong langsung, udahlah nggak usah ngaji. Kita ngopi aja yuk. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya apa? Itu setannya manusia. Gitu. Ngopi enak, apalagi sambil nonton, kata Bang Ade. Ada temennya lagi, gorengan. Nah, ini termasuk bisikan-bisikan setan, baik berupa jin maupun manusia, yang awalnya membuat kita ragu, yang kemudian akhirnya bisa meninggalkan. Nah, sekarang adalah yang penting buat kita para ikhwan, bagaimana caranya supaya kita ini tahu bahwa ini tidak ragu. Karena perintahnya tadi, ya, kata Imam An-Nawawi apa Pak? Utruk, tinggalkan, mata syuku fihi, apa yang kamu ragu padanya, wahud malah tasuku fihi. Nah, ini caranya, ini penting ini, ya. Bagaimana supaya kita itu bisa berbuat sesuatu yang pasti, yang jelas, ya. Nah, untuk agar kita tidak ragu-ragu ketika kita berbuat sesuatu, nah, dipastikan kita harus tahu ilmunya. Ini yang penting, ya. Ini yang buat kita tidak ragu, atau membuat kita seperti tadi arahan Nabi, tinggalkan apa yang meragukan buatmu kepada apa yang tidak meragukan. Nah, caranya kita harus tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya, ya, tahu tentang apa namanya, hal yang melegalkan, ya, dari apa yang kita lakukan. Ini boleh atau tidak? Nah, bagaimana kemudian cara kita mencari ilmunya? Ya, kita dengan belajar. Bisa lewat bertanya. Ya, kata Allah di Quran, gimana Pak? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikri. Apa yang dimaksud ahli zikri di situ? Ahli Quran, ya, jika kalian tidak mengetahui. Jadi supaya kita tidak berkutat di dalam keraguan, ya, di mana kita disuruh meninggalkan keraguan, berarti kita harus cari kepastian, ya, bahwa ini benar atau ini salah. Nah, caranya kita harus tahu ilmunya. Nah, sementara cara kita mendapatkan ilmu dengan cara belajar, juga dengan cara bertanya. Jadi jangan kita ragu-ragu, diam aja Pak, ya, nggak mau nanya, nggak mau mencari tahu, ya kan? Ini salah, ya. Jadi kalau kita nggak mau mencari tahu, kita nggak mau nanya, berarti nggak mengamalkan hadis ini, ya kan? Nah, padahal ayatnya pun lebih jelas tadi, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, gitu ya. Jadi ini penting, ya.
Karena kalau kita terus dalam keraguan-raguan, nanti kita akan dijaran setan. Akhirnya ya sudahlah, gitu ya. Akhirnya bukan cuma ragu, akhirnya jadi bisa tadi ingkar, ya. Ini penting ya. Jadi apapun yang kita masih ragu tentang hal itu, maka harus ditinggalkan. Tapi jangan kemudian kita diam saja, supaya kita yakin. Nah, kita harus cari ilmunya dengan cara belajar, mempelajari, bertanya, ya. Gitu. Nah, kenapa kita harus menanyakan pada Al-Quran? Karena memang Quran ini adalah akan menjawab semua masalah, ya. Semua masalah akan ada di dalam Al-Quran. Kalau kata para sahabat, ya, sahabat ada yang berkata, seandainya kami mencari barang yang hilang, kemudian kami cari Al-Quran, pasti ketemu. Nah, saking lengkapnya Al-Quran. Kata Allah, ma faratna fi hadzal kitab. Aku tidak tinggalkan satu perkara pun di Al-Quran ini. Jadi ada semua. Nah, itu ya. Tidak ada semua. Jadi kalau masalahnya kita nggak tahu, memang belum tahu saja. Nah, jadi yang terpenting adalah kita cari tahu. Berikutnya hadis yang ke-7 ya, atau 594. Nanti hadis yang ini saya baca, saya jelaskan, baru silakan para ikhwan mungkin yang tanya silakan. Kalau tadi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sekarang dari Aisyah ya. Wa ana Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, kana li Abi Bakrin. Nah, jadi sama ya, Pak. Ini adalah dari Abu Bakar, artinya kisah. Kalau tadi Hasan menceritakan tentang kakeknya, kalau ini Aisyah menceritakan tentang bapaknya ya. Adalah bagi Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini gelarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, gulamun, beliau memiliki seorang gulam, ya, pemuda ya, yang sudah dimerdekakan jadi budak, ya, pembantu lah gitu ya. Yukhriju lahul kharaja, yang dia keluar baginya al kharaja, ya, keluar untuk apa, Pak? Mencari pendapatan gitu ya, pendapatan. Wa kana Abu Bakrin, adalah Abu Bakar, ya'kulu min kharajihi, dia memakan dari pendapatannya. Jadi ini gambarannya adalah ini dulu berarti, artinya gulam tuh sudah bukan sebagai pembantu, tapi sebagai apa? Budak, ya, sebagai budak. Faja'a yauman, maka datanglah pada suatu hari bisyai'in, si gulam tadi dengan suatu hasil pendapatannya, ya. Fa'akala minhu Abu Bakrin, maka makanlah Abu Bakar daripadanya. Faqalahul gulam, maka berkatalah si gulam, tadri ma hadza, kamu tahu apa ini? Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, ma huwa, dan apa dia itu? Faqala, maka si gulam berkata, kuntu, adalah aku, ya, aku dulu tagah hantu, ya, jadi hantu, Pak. Aku dulu apa? Tagah hantu, jadi hantu. Jadi pura-pura jadi dukun, lil insan, ya. Jadi kalau apa? Kahinun itu dukun, takahan pura-pura jadi dukun, marodun sakit, tamarot pura-pura sakit, gitu ya, Pak. Jadi kalau ketambahan tak depannya, tengahnya di tasdid, mananya seperti itu. Marodun, marodo sakit, tamarot pura-pura sakit, kahanun dukun, takahanu pura-pura jadi dukun. Jadi dukun palsu itu dari dulu sudah ada, ya, dukun palsu. Adalah aku dulu gitu, aku dulu takahantu, ya.
Jadi pura-pura jadi dukun lil insan ya, bagi manusia. Fil jahiliyah, dalam masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana ila ani khoda'tuhu, dan tidaklah aku ya uhsinu ya aku apa wa ma uhsinul kahanata, dan tidaklah aku berbuat baik sebagai dukun ila ani khoda'tuhu, kecuali aku menipunya. Jadi ya menipu ya. Falakiani, maka dia menemuiku, fa'atoni, maka orang yang ditipu tadi, Pak. Jadi ada orang yang apa sakit gitu ya, kemudian pura-pura diobati, sok pinter, sok jadi orang pinter tadi. Nah, padahal dia adalah dibilang illa ani khoda'tu, kecuali aku membohonginya atau menipunya. Falakiani, maka dia menemui aku, fa'atoni, maka diberikan padaku, bidzalika, dengan itu, ya, dengan itu tadi yang dimakan oleh Abu Bakar. Hadza alladzi akalta minhu, ini ya yang kamu telah makan itu darinya, dari orang yang ngupain waktu aku pura-pura jadi dukun. Pak, jadi dukun beneran saja, bukan dukun palsu, hasilnya haram, apalagi dukun palsu. Itu haramnya gimana, Pak? Haram yang mana tuh? Haram yang jadi dukun beneran apa dukun yang dukun palsu? Palsu. Lebih haram yang mana? Palsu. Kan saya nanya lebih haram yang mana? Yang lebih haram yang dukun beneran lah. Pasti dia musyrik. Nah, kalau dukun ini kan dukun cuma menipu doang, ya, berarti ya haram juga gitu kan. Tapi dukun palsu lebih haram lagi. Dukun beneran ya lebih haram lagi, karena dia pasti sudah dukun itu kan dia musyrik, ya kan. Nah, itu lebih haram lagi, itu lebih dosanya lebih besar lagi maksudnya kan. Nah, kalau ini juga sudah haram. Nah, cuma haramnya haram nipu, ya kan, haram nipu, bukan haram musyrik, ya kan, musyrik. Nah, itu. Nah, ini jadi modal dukun palsu itu ternyata Bang Pendi dari dulu sudah ada ya, bukan sekarang doang. Itu ini termasuk adalah gulamnya Abu Bakar. Fa'adakhala Abu Bakrin, maka memasukkan si Abu Bakar yadahu, tangannya, faqa'a, maka dia melepehkan kula syai'in, segala sesuatu, fi batni, perutnya. Pak, dilogok. Oh, gitu ya. Muntah Bukhari. Itu. Jadi ada keterangan, ada terjemahan dari Imam An-Nawawi, al-kharaju yang tadi saya artikan apa, Pak? Nyari penghasilan ya, tadi saya artikan itu. Ya. Adalah sayun yaj'aluhu sayyidu, sesuatu yang dibuat untuk tuannya, ala abdihi, oleh siapa? Sahayanya. Ya, yu'addihi, yang diserahkannya, ila sayyid, kepada tuannya, kula yaumi, tiap hari, wa baqi, dan yang tersisa kasbihi, usahanya, ya kunulil abdi, sisanya adalah untuk si hamba. Jadi paham maksudnya ya, Pak? Jadi Abu Bakar itu punya hamba sahaya. Nah, hamba sahayanya itu disuruh keluar untuk nyari kerjaan apa aja. Nanti hasilnya sebagian buat tuannya, sebagian buat dia. Nah, itu. Jadi boleh seperti itu. Jadi artinya disuruh kuli, suruh apa aja gitu ya, kamu kerja, nanti hasilnya bisa mau dibagi dua atau bagaimana, yang jelas itu ada hasil yang diserahkan ke bosnya, bukan tuan ya, yang punya kan, yang punyanya itu. Ini diantara ya kebaikan orang yang punya budak itu seperti itu. Bahkan juga ada yang merelakan budaknya untuk menebus dirinya dengan cara dia kerja, nanti dia nyicil. Nah, nyicil mau setiap bulan bayar berapa, nanti kiranya dia merdeka. Ada seperti itu. Ya pastinya ya tergantung budaknya ya, budaknya kelas apa, tenaganya, umurnya ya kan, laki atau perempuan. Yang pastinya lebih mahal daripada binatang ya kan. Loh iya kan, lebih mahal binatang.
binatang. Kalau onta udah mahal, apalagi kuda. Ya, kuda termasuk kalau tunggangan kalau tunggangan itu ya, kendaraan tuh paling mahal tuh kuda. Makanya disebutkan dalam surat apa? Ali Imran 14 ada al-khail musawamah kan. Jadi dijadikan indah pada manusia itu cinta pada wanita, anak-anak, harta benda, baik jenis emas atau perak, kemudian apa? Al-khail musawamah, kuda pilihan. Kuda, al-khail kan kuda. Jadi bukan onta atau khimar, gitu ya. Nah, itu aja sudah pasti mahal. Makanya Pak zaman Nabi yang punya kuda kan nggak banyak. Nggak banyak kan? Nggak banyak. Nggak banyak. Nah, pastinya lebih mahal daripada kuda kan? Oh iya, karena termasuk budak tuh boleh dia ajak hubungan badan, ya kan? Budak itu. Hilangnya budak itu di zaman siapa? Kenapa? Hilangnya budak pada budak tuh habis pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi setelah tahun 200 Hijriah lah, habis pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah nggak ada perbudakan. Karena memang salah satu ya misi risalah Islam adalah membebaskan praktek-praktek perbudakan ya. Karena memang itu kalau istilah sekarang bertentangan dengan apa, hak asasi manusia. Tapi tadi misi Islam itu salah satu. Makanya kafarat itu adalah memerdekakan budak. Kafarat termasuk kafaratnya apa? Orang yang membunuh tanpa sengaja, ya itu kan tuntutannya salah satunya kan. Gitu. Nah itu ya. Nah jadi ketika itu si gulam tadi disuruh keluar rumah, suruh bekerja. Nah hasil maisahnya nanti sebagian diserahkan ke Abu Bakar, nah sebagian dimakan dia atau dinikmati si budak tadi. Nah pas suatu saat ini ngasih, nah, dia cerita, kamu tahu nggak yang kamu makan tuh apa? Apa itu gitu? Nah, saya pura-pura jadi dukun. Jadi kerjanya hasil nipu. Nah, jadi kalau orang nipu itu berarti hasilnya haram. Makanya begitu tahu ini pura-pura jadi dukun, itu langsung dilogok, dimuntahin. Jadi si korbannya ini Pak nggak nunggu apa ya, nggak nunggu sembuh dulu baru bayar ya. Pokoknya begitu dijawab-jawab, gitu ya, lupain aja gitu ya, lupain aja gitu. Lupain aja. Nah langsung nanti upahnya dikasihkan sebagai bosnya. Nah ini termasuk salah satu apa namanya warok tadi. Waroknya Abu Bakar itu adalah meninggalkan apa namanya tadi, hati-hati jangan sampai di dalam perutnya itu ada barang yang haram. Karena kalau daging yang tumbuh dari barang yang haram apa Pak? Itu akan mudah disengat oleh api neraka. Jadi daging yang tumbuh dari barang yang haram itu di akhirat. Nah, di dunianya bahwa orang yang menelan barang-barang haram, entah itu makanan atau minuman, itu membuat doa-doanya nggak dikabulkan. Salah satunya di dunia ya Pak, di dunia. Orang yang menelan barang haram, ya entah itu minuman atau makanan, itu membuat doa-doanya tidak diterima. Ya doa-doanya nggak terima. Nah di akhirat nanti apa namanya, tubuhnya, dagingnya akan mudah tersengat, tersambar oleh api neraka. Nah, ya, tentunya kalau barang haram tadi belum diinsapi ya, belum ditobati. Kalau tobat ya tidak, nah seperti itu. Makanya waroknya ya, tadi seperti itu. Nah ini yang sudah saya keluarkan. Artinya ya semampunya. Jadi nggak begini Pak Ibu ya. Ya sudahlah, yang ditelannya sudah gitu ya. Lain kali nanti kalau dikasih lagi baru jangan dimakan, kira-kira nggak seperti itu. Nah, itu kan, nah kita nih jeleknya kayak gitu, nggak boleh. Ya. Makanya sering saya bilang, Pak, kalau sudah perkara yang buruk jangan ditolerir. Ya, bahkan perkara sunnah segala macam itu, kalau kita masuk masjid ke kaki kiri, mundur dulu, ulang lagi, jangan ditolerir. Udah nanti aja, nggak seperti itu. Lagi nanti aja. Nah nanti lagi kalau ingat kan, begitu tahu salah, perbaiki langsung. Ini masjid, bukan WC kan Pak? Oh ya masuk kaki kiri, mundur aja nunggu, ya kan? Ulang lagi, seperti itu. Nah seperti itu. Atau masuk WC, ya sebaliknya gitu kan, pakai kanan, ya, mundur dulu seperti itu ya. Jadi biasa memperbaiki sesuatu yang salah, termasuk tadi ya.
Contohnya Abu Bakar tadi, ini suatu yang buruk, logok sebisanya. Nah itu, jadi muntah berarti yang itu yang bisa dikeluarin. Adapun yang luar kuasanya lain lagi ya Pak, kan luar kuasanya. Mungkin yang sudah benar-benar masuk, nyerap gitu ya, gitu.